habis ini cari uang kerjanya, nggak belajar, nggak tahu kalau gurunya di sana mengakui hari nasionalis, hari nasional itu di sana. Ini Wahabi. Ada lagi yang nggak mau NKRI, siapa HTI? Komen, subscribe. Ada ya sebagian saudara-saudara kita Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini anti nasionalis. Mengapa? Katanya nasionalisme nggak ada dalam Islam. Siapa bilang nggak ada? Sekarang ini memang waktunya nasionalisme. Khilafah nggak bisa sekarang, bukan zamannya. Mengapa bukan zamannya? Ya gak mampu kita mendirikan negara khilafah, gak mampu. Sabda Rasulullah SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini pertama kali muncul dalam keadaan terasing, dan kebelakangan Islam ini kembali terasing pula, saudara. Terasing lagi kebelakangan. Gimana terasingnya? Yang pertama kali masuk Islam itu 3 orang. Siapa 3 orang itu? Dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan wanita dewasa adalah Siti Khadijah. Dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina. Dan waktu itu Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, gak berani terang-terangan. Berapa? Selama 3 tahun. 3 tahun ini Rasulullah sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun umat Islam ini sudah mulai menyebar, orang banyak mendengar tentang Islam, baru Rasulullah dakwahnya secara terang-terangan. Terang-terangan. Setelah terang-terangan terjadi gesekan. Orang ini kalau sembunyi-sembunyi biasanya aman. Karenanya aliran-aliran sesat ya, yang sembunyi-sembunyi biasanya gak ada konflik. Di negeri kita ini kan banyak aliran sesat seperti LDII, Wahidiyah, tapi mereka kan sembunyi, gak ceramah NU sesat, Wasliyah, gak berani, aman mereka walaupun mereka sesat. Ada yang berani terang-terangan, Wahabi, sesat, syirik, digempur sama orang, gak aman karena terang-terangan memang. Ada yang agak sembunyi, agak terang-terangan. Siapa? HTI. HTI ini kadang sekarang ini sirron, HTI sembunyi-sembunyi. Kalau dulu terang-terangan. Setelah ditutup oleh pemerintah ya tahun 2017. Saya ini kunjungan saya sekarang ke Medan itu diundang HTI. Kapan? Hari kemarin, hari apa ini? Hah? Hari Senin ya. Hari Senin itu ngajak tembahan. Mereka yang buat surat undangan pada saya. Hari Senin. Katanya 2 orang, saya sendirian gak apa-apa, saya sendirian. Mereka 2 orang, 5 orang, 10 orang gak apa-apa. Kita ini biasa dikeroyok. Sampai di Jakarta, karena mau dialog ilmiah, namanya dialog ini kan harus ilmiah, bukan debat kusir. Saya bawa kitab 1 tas, saudara. Bawa koper baju 1 koper, kitab 1 tas, berat bawanya. Begitu pesawat, karena dari masuk pesawat di Jakarta mau terbang sampai 1 jam, HP dimatikan, dinyalakan lagi. Sudah dimatikan, nyala lagi. Begitu pesawat mau terbang, dapat kiriman WA dari sini, HTI kirim surat, gak jadi debatnya kan. Saya sudah berat-berat bawa kitab malah gak jadi. Ya gak apa-apa lah. Nah,
Kemudian ya, Rasulullah ini setelah dapat 3 tahun dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara terang-terangan, lalu apa? Jadi bentrok. Setelah bentrok, akhirnya apa? Sebagian sahabat Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke mana? Habasyah, Ethiopia. Ada sekitar 80 sahabat melakukan imigrasi hijrah ke Ethiopia karena di Mekah tidak aman. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, umat Islam boleh tinggal di negara-negara kafir, misalnya di Australia, di Thailand, di Korea, yang penting bisa menjalankan syariat Islam. Apalagi di sana bisa mengajak orang sana masuk Islam. Bagus. Ini dasarnya. Artinya apa? Negara yang kita tinggal itu gak harus negara Islam, saudara. Gak harus. Itu kalau kita mampu. Buktinya para sahabat hijrah ke Ethiopia. Lama-lama bentrok semakin keras antara Rasulullah, umat Islam dengan orang musyrik. Akhirnya apa? Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini Rasulullah membangun kesepakatan dengan berbagai komunitas kepercayaan dan keagamaan yang ada di Madinah yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Ini, nah, Piagam Madinah ini yang menjadi dasar yang namanya nasionalis. Dalam Piagam Madinah ini, semua komunitas beragama, kepercayaan, derajatnya setara, posisinya sama pada waktu itu. Baru kemudian, karena komunitas-komunitas ini melanggar perjanjian, umat Islam semakin kuat, maka kemudian bagaimana? Agama Allah yang tegak, yang paling tinggi agama Islam. Ini yang kemudian yang namanya Islam kafah. Ketika Rasulullah SAW menjadi penguasa tunggal, lalu setelah itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah. Nah, di dalam hadis tadi dikatakan pada akhirnya umat Islam ini kembali menjadi asing. Asalnya 3 orang Islam sembunyi-sembunyi, ngaji, ibadah, sholat di rumah ke rumah. Gak berani terang-terangan sholat di depan Ka'bah. Baru berani sholat di depan Ka'bah itu tahun ke-5 nubuah, setelah 2 orang jawara masuk Islam. Siapa 2 jawara masuk Islam? Yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah ini masuk Islam, umat Islam berani sholat di depan Ka'bah. Mengapa? Ada 2 jagoan yang siap melindungi. Baru begitu. Tapi kemudian kan hijrah ke Madinah. Nah, belakangan di dalam hadis tadi, Islam ini akan mundur lagi. Dulu sejak masanya Rasulullah sampai khilafah Utsmani di Turki, umat Islam masih bersatu. Negara-negara di luar Islam ini takut sama negara Islam. Jadi Islam ini menjadi negara kekuatan, menjadi negara superpower pada waktu itu. Lama-lama umat Islam ini mundur lagi. Mundurnya dari mana? Khilafah dihancurkan oleh konspirasi negara-negara barat. Lalu negara-negara Islam dipecah belah. Setelah dipecah belah, Indonesia ini asalnya negara Islam. Di sini ada kerajaan Islam Deli Serdang, ya. Ada kerajaan Islam mana lagi? Medan, Istana Maimun itu. Kemudian di mana-mana ada kerajaan Islam. Negeri kita dijajah oleh Belanda, oleh negara-negara barat. Lalu boleh merdeka negara kita, tapi gak seperti dulu lagi. Kembali mundur ke belakang. Mundur ke belakang bagaimana? Nasionalisme, yaitu seperti Piagam Madinah. Ini gak bisa ditolak, nasionalisme, karena memang realita kehidupan. Dan sabda Rasulullah, Islam ini kembali terasing, saudara.
Islam ini sudah tidak dominan di negeri kita. Dan ke depan, naudzubillah ya, bisa-bisa nanti umat Islam tambah tertindas, non-muslim yang tambah kuat. Dan ke belakang tambah begitu memang. Baru setelah itu lahir yang namanya Imam di akhir. Jadi nggak bisa kita menolak nasionalisme. Memang realitas sejarah seperti itu. Dari sini para ulama, para asatid itu harus pandai memainkan kecerdasan strateginya dalam berdakwah. Karena kalau umat Islam dikembalikan seperti dulu, Islam kafah, namanya Islam kafah, diajak ketemuan nggak mau. Apanya yang kafah itu? Kalau kafah itu ya kalau ngajak ketemu sungguhan, jangan bohong begitu, gak kafah namanya itu. Itu namanya kan tidak setia pada perjanjian. Gimana mau ngatur negara? Wong surat yang dikeluarkan sendiri ditarik lagi. Dikiranya ngatur negara gampang, ngatur kelompoknya saja gak bisa. Ini. Nah, mengapa ini perlu kita bicarakan? Karena sekarang ini di negeri kita ada kelompok-kelompok yang anti NKRI. Siapa? Sebagian orang-orang Wahabi. Wahabi yang garis keras ini gak mau sama NKRI, gak mau hormat bendera, gak mau hari proklamasi kemerdekaan. Padahal negara Wahabi sendiri, Saudi Arabia, setahun sekali ada Al-Yaumul Waqani, hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabia, sama dengan proklamasi kemerdekaan. Ya cuma Wahabi yang di sini bodoh-bodoh memang. Karena Wahabi sini cari uang kerjanya, nggak belajar, nggak tahu kalau gurunya di sana mengakui hari nasionalis, hari nasional itu di sana. Ini Wahabi. Ada lagi yang nggak mau NKRI. Siapa? HTI. HTI nggak mau. Mengapa? Karena nggak mau belajar, saudara. Nggak jelas gurunya siapa ya. Kawan-kawannya anak muda-muda semua nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti. Tapi merasa hebat, diajak ketemuan nggak mau. Mestinya kalau hebat mau lah ketemuan itu. Ini mereka. Hati-hati dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ramai saudara. Siapa diantaranya? Diantaranya HTI yang sekarang menjadi kelompok Islam kafah. HTI ini akidahnya nggak sama dengan kita, tidak sama dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal. Gak samanya di mana? Kalau kita ini rukun imannya ada berapa? Ada yang keenam, beriman kepada takdir Allah. HTI gak beriman pada takdir, enggak mau sama takdir, mereka enggak beriman. Kalau nggak beriman sama takdir ini kemungkinannya dua. Kalau tidak sesat maka kafir. Kelompok yang nggak beriman pada takdir ada yang sampai pada level kafir, ada yang hanya sampai pada level sesat. HTI yang mana? HTI ini yang sesat. Sesat ini hampir kafir saudara. Ini mereka. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman pada